Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi rahmatihi tunalul darajat. Asyhadu an la ilaha illallah mudabbirul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ayyadahu Allah bil mu'jizat. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca itu kelak akan memberikan kepada kita syafaat di yaumil qiyamah. Kelak, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita mau bahas tentang surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, surah ke-66 yang ada di juz 28 dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tapi sebelum kita membahas ayat 10 sampai dengan ayat 12, untuk sampai kepada pemahaman akhir daripada surah ini, karena setiap surah itu punya identitasnya masing-masing. Jadi ibarat wajah manusia. Wajah manusia itu kan ada telinganya, ada matanya, semuanya ada hidungnya, semua ada mulutnya. Tapi sama nggak kita sama orang lain? Berbeda. Jadi sekalipun wajahnya memiliki telinga, wajahnya memiliki kening, wajahnya memiliki hidung, tapi berbeda-beda karena memiliki identitas masing-masing. Nah, surah At-Tahrim ini juga memiliki identitasnya sendiri. Jadi untuk tahu apa yang Allah kehendaki daripada ayat 10 sampai dengan ayat 12, kita kembali ke awal sedikit di ayat 1 itu tentang apa yang Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Di ayat pertama Allah
Allah ini membuka langsung dengan mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk memahami ayat ini, kita harus tahu asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini Bu, diturunkan itu kepada Nabi Muhammad karena ada sebuah peristiwa di mana namanya perempuan itu kan cemburu, ya. Apalagi Nabi Muhammad punya istri yang banyak. Jadi waktu itu Aisyah dan juga Hafsah ini mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad habis bermalam di rumah istrinya yang lain yang bernama Zainab. Nah, kemudian mereka berdua ini kong kali kong. Pokoknya setelah nanti Nabi Muhammad selesai dari Zainab binti Jahash, siapapun yang didatangi di antara kita harus ngomong kepada Nabi bahwasanya kita ini mencium bau maghafir. Maghafir itu bau getah yang baunya mirip dengan madu, bukan madu. Ya, karena tahu kebiasaan Nabi kalau ke rumah Zainab itu pasti disuguhi madu. Nah, Aisyah sama Hafsah ini cemburu kalau misalnya Nabi ini bermalam di Zainab. Nah, kemudian akhirnya waktu itu datanglah Nabi ke rumahnya Hafsah. Ketika datang ke rumahnya Hafsah, persis dengan apa yang mereka sepakati. Ya, kalau dulu belum ada WA-an. Ya, kalau mungkin sekarang udah WA-an terus. Jadi tenang Bu, cemburu itu bukan cuma ibu-ibu aja, tapi juga ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin juga punya rasa cemburu. Nah, setelah datang ke rumahnya Hafsah, akhirnya Hafsah mengatakan apa yang sudah disepakati. Ketika Nabi baru datang, kayaknya saya mencium bau maghafir. Terus Rasulullah merasa tersindir. Enggak kok, saya enggak makan maghafir, saya cuma minum madu di rumahnya Zainab. Kalau kamu enggak suka, saya enggak akan pernah lagi minum madu di rumahnya Zainab. Kalau kamu nggak suka, maka saya nggak akan minum lagi madu di rumahnya Zainab. Ya, ini refleks langsung dari Nabi karena pengen bikin hati istri-istrinya senang. Tapi yang paling cemburu itu kan siapa Bu? Nabi Muhammad tahu. Yang paling cemburu dari istri-istrinya itu yang paling cemburu adalah Aisyah. Akhirnya Nabi bilang, tapi kamu jangan bilang-bilang ya kepada Aisyah kalau saya ini habis minum madu di rumahnya Zainab. Itu saking cemburunya Aisyah. Padahal otak di balik belakang itu ngomong kata-kata itu adalah Aisyah. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Muhammad mengatakan saya nggak akan lagi minum madu di rumahnya Zainab, akhirnya turunlah ayat ini. Ayat pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kok kamu mengharamkan sesuatu yang halal bagimu? Minum madu itu kan terkenal Bu sebagai kesehatan, syifa, kesembuhan. Ya kan, itu halal, itu thayyib, itu bagus. Tiba-tiba Nabi nggak mau lagi minum madu, maka jadi masalah. Ya nanti buat umat itu juga jadi masalah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Apa kamu hanya karena ingin menyenangkan hati istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Nah, sekalipun Nabi Muhammad ditegur, tapi Allah juga mengatakan wallahu ghafurur rahim. Ya sudahlah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asbab nuzul daripada ayat ini itu kisah kecemburuan antara Aisyah, Hafsah dengan Zainab bintu Jahash. Kecemburuan mereka, dan Nabi secara refleks karena ingin menyenangkan hati istri-istrinya,
ya kan, sehingga Nabi ini mengatakan bahwasanya nggak mau melakukan apapun yang tidak disenangi oleh istri-istrinya. Kalau nggak ditegur dari awal, mungkin saja Nabi Muhammad itu bisa mengharamkan hal-hal yang lain demi menyenangkan hati istrinya. Awalnya dari madu, nanti kalau diturutin, wah kemarin kita ini sudah komplain masalah madu di rumahnya Zainab, nanti kita komplain apa lagi ya? Ya kan, udah kita komplain parfum. Ya, ini parfum yang biasa disemprotin sama istrinya yang lain, akhirnya diturutin. Nah, gara-gara ini nanti banyak hal yang seharusnya itu halal bagi kita menjadi haram bagi kita, karena hanya tabtaghi mardaat azwaji, karena hanya pengen nyenengin istrinya. Ya, Nabi Muhammad ditegur di sini supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu tahu bahwasanya batasannya itu hanyalah apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa yang dibatasi oleh keluarganya, bukan apa yang dibatasi oleh istrinya, bukan apa yang dibatasi oleh lingkungannya. Selama itu baik menurut Allah maka lakukanlah, selama itu jangan kata Allah maka dia tidak boleh untuk melakukannya. Jadi batasannya itu bagi Nabi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting disampaikan oleh Allah kepada Nabi? Karena kalau Nabi mengatakan ini tidak dimakan, ini tidak diminum, maka konsekuensinya itu berat. Ya, konsekuensinya itu berat. Kenapa? Kalau misalnya sudah mengatakan ini halal, ini haram, Allah itu kan wa yuhallilullahu alaikum thayyibat. Jadi yang dihalalkan oleh Allah itu prinsipnya adalah segala sesuatu yang baik. Yang Allah halalkan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith, apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi kalau Nabi mengharamkan sesuatu, artinya Nabi menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau Nabi menghalalkan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Sedangkan Allah Maha tahu segalanya. Jadi Allah menghalalkan sesuatu karena itu baik, dan Allah mengharamkan sesuatu itu karena itu buruk. Jadi Nabi nggak bisa dengan seenaknya untuk mengatakan ini tidak boleh, ini juga ini boleh. Tapi semuanya harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madu itu kan baik, tapi Nabi Muhammad nggak mau minum misalnya, ya kan? Kalau dalam bahasa Allah itu disebut dengan mengharamkan. Nah kalau sudah begini kan berarti Nabi itu menganggap bahwasanya madu itu tidak baik buat dirinya, padahal Allah sudah tetapkan. Oh sama saja, berarti kita sudah mengomentari Allah bahwasanya yang dihalalkan oleh Allah itu tidak baik. Jadi itu konsekuensinya. Kenapa kok ini penting? Allah mengatakan gak boleh sembarangan menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, karena sama saja tadi dengan mengatakan bahwasanya Allah telah salah menghalalkan sesuatu karena pada faktanya itu buruk, dan Allah sudah salah mengharamkan sesuatu karena faktanya itu adalah baik. Tuh, jadi Allah itu pengen Nabi itu jangan sembarangan untuk mengatakan sesuatu itu halal dan haram tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat ayat ini ataupun ayat-ayat yang lain, itu banyak ayat-ayat yang menegur Nabi. Ya banyak ayat-ayat itu yang menegur Nabi, seperti misalnya surah Abasa wa Tawalla, ketika Nabi itu berwajah masam. Ya kan? Ini kalau kata ulama, hada dalilun ala annal Qur'an laisa minan nabi walakin minallah. Ini adalah bukti bahwasanya Al-Qur'an itu tidak dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nulis buku biografi tentang saya, misalnya saya menulis buku biografi tentang Muhammad Khalilullah, maka tentu saya mau memastikan apa yang masuk di dalam buku itu adalah sesuatu yang baik. Pengen pencitraan, pengen bagus, karena saya nulis sendiri. Cuman kalau buku ini ditulis sama orang lain, bisa jadi ada kritik, bisa jadi ada aib yang dikeluarkan, bisa jadi ada pesan-pesan yang baik yang dikeluarkan, tercampur. Nah tapi kalau misalnya saya buatnya sendiri, maka secara kecenderungan hati saya mau bahwasanya buku yang saya tulis ini hanya mengeluarkan sesuatu yang baik dari diri saya. Kalau Al-Quran memang itu dari Nabi,
bukan dari Allah, maka sudah pasti ayat-ayat yang menegur Nabi itu dihilangkan. Ayat-ayat yang mencatat kekeliruan Nabi itu dihilangkan. Tapi pada faktanya tidak hilang, dan kita bisa baca sampai sekarang karena banyak hikmah di dalamnya. Itu membuktikan bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran, bukan karangan atau dongeng atau tulisan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat ini, di ayat yang pertama tadi, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ini kan persoalan keluarga, persoalan pribadi di lingkungan keluarga. Kemudian nanti di ayat terakhir seruan Nabi, seruan Allah kepada Nabi di ayat 9 itu Allah mengatakan ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Bahwasanya kalau kita mengatakan urusan-urusan di luar keluarga, urusan negara misalnya, urusan komunitas itu lebih baik daripada urusan keluarga, ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ayat 9 itu kan, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tapi sebelum itu semua, sebelum Nabi mengurusi urusan-urusan di luar rumahnya, Nabi diingatkan di surah At-Tahrim ini untuk mengurusi urusan pribadinya dan urusan keluarganya terlebih dahulu. Artinya bahwasanya urusan keluarga itu lebih penting di sisi Allah dibandingkan urusan yang bersifat umum, urusan yang bersifat umum. Ya, kenapa? Karena semuanya berasal daripada keluarga. Semuanya berasal daripada keluarga. Jadi ini Allah menganggap lebih penting di sini dulu. Ya. Kenapa? Kalau umat sudah diurusi dari rumahnya masing-masing. Selama ini kan kita menitipkan anak ke sekolah, menitipkan anak ke madrasah, menitipkan anak ke pesantren-pesantren, ya kan, itu bagus. Tapi tetap dasarnya itu adalah kita mulai daripada rumah kita sendiri. Banyak orang tua mengeluh ketika anaknya pulang dari pesantren, ya namanya ketat di sana. Kemudian di rumah itu kerjaannya main HP, ya kan, tidur, murojaah juga nggak mau. Kenapa? Karena salah. Harusnya sudah dibentuk ketika anak itu sebelum masuk ke dalam pesantren. Ya, jadi sudah mulai ngaji, ajakin anak-anak itu bikin halaqah Quran. Kalau misalnya di sini kan halaqah Qurannya setiap hari Rabu. Misalnya ba'da subuh 10 menit, 15 menit baca Al-Quran bareng-bareng. Ya kan? Kemudian nanti apa ya ayat ini pesannya, ya kan? Kemudian apa pelajaran yang bisa kita petik. Tuh. Jadi mulai daripada rumah kita masing-masing. Seperti misalnya Quraisy Shihab, mufassir yang terkenal dari Indonesia itu enggak perlu jadi mufassir. Ternyata beliau sudah belajar tafsir dari ayahnya sendiri ketika ada di rumah. Jadi ayahnya itu ngajar tafsir memang di langgar-langgar, di musola-musola, ya kan, cuman beliau tetap enggak lupa untuk mengajarkan tafsir di rumahnya sendiri. Akhirnya setiap hari itu ngajarin tafsir kepada anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya nggak paham ini ngaji apa sih, nggak tahu istilah tafsir, ya kan. Cuman karena ini terbenam sejak kecil, akhirnya inginlah dia ini untuk menjadi seorang mufassir karena sudah dibentuk sejak kecil. Jadi orang-orang yang besar itu, ya kan, yang alim-alim itu dibentuk daripada rumahnya sendiri, daripada lingkungannya sendiri. Jadi Allah ingin mengatakan di sini bahwasanya urusan keluarga itu juga sama pentingnya daripada urusan-urusan yang manfaatnya jauh lebih besar. Artinya Allah ingin menekankan adanya keseimbangan antara kehidupan di rumah dengan kehidupan di luar. Ya, jadi jangan sampai di luarnya bagus, sekolah dikasih yang mahal,
tapi rumahnya nggak ada kehidupan sama sekali dengan kehidupan Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Kita masukin anak ke pesantren, tapi rumahnya jauh daripada nilai-nilai pesantren. Kalau mau sukses, tetap dekati anak-anak dengan nilai-nilai pesantren sekalipun ada di dalam rumah. Kalau mau anak sukses, ya kan dalam tanggung jawab, tanamkan nilai-nilai itu dari dalam rumah kita sendiri. Artinya ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, karena Allah sangat memperhatikan itu. Di ayat 6 juga kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita bahas di dalam surah tafsir, di dalam tafsir surah Yasin, tafsir Jalalain itu di sana digambarkan neraka itu terbuat dari api, ya kan? Bahkan dindingnya pun terbuat daripada api. Temboknya ini dibuat dari api. Saking tebalnya api itu kita nggak bisa lewat. Seakan-akan dia itu adalah tembok. Jadi bawahnya api, samping kanan kirinya api, ya kan? Kemudian semuanya itu dari api. Bahkan makanannya pun, ya kan, juga dari air panas yang sangat-sangat mendidih. Itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya kan? Saya harus minum, dikasih minum, ya kan? Tapi mendidih. Ya kan? Sampai kebakar ininya, tapi minum lagi terus. Walayazu billah. Jadi kita harus jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Sekarang Bu, kita masuk ke ayat 10 dan ayat 12. Nah, di sini disebutkan ada tipe-tipe macam-macam perempuan, ya. Perempuan itu sangat penting di dalam agama Islam. Itu sangat-sangat penting. Nilainya itu sangat-sangat dihormati. Saya pernah menulis itu tentang bagaimana Nabi Muhammad itu sangat menghormati perempuan. Jadi pernah ada seorang suami, dia itu sudah mendaftarkan diri pengen ikut perang, dan sudah persiapan. Kemudian tapi dia ini memiliki keraguan karena istrinya mau berangkat haji. Ya, istrinya mau berangkat haji. Ya, sedangkan waktu itu ya harus ditemani sama mahram, kan? Harus ditemani sama yang bertanggung jawab, ya kan? Yaitu salah satunya adalah suaminya. Jadi istrinya ini berangkat sendiri, berangkat haji. Nah, ini yang mengkhawatirkan buat dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya sebenarnya sudah niat ingin perang, tapi istri saya mau berangkat haji. Apa kata Nabi? Hujjah ma'amratik. Kamu gak usah ikut perang, kamu pergi haji bareng sama istri. Artinya apa? Perang melawan orang kafir itu jihad, tapi melindungi istri itu pun juga jihad. Seperti Sayyidina Utsman itu juga kan pernah nggak ikut perang Badar, ya nggak ikut perang Badar karena istrinya, kebetulan anaknya Nabi Ruqayyah itu sedang sakit keras. Jadi mau nggak mau harus mengurusi istrinya. Kemudian akhirnya minta izinlah kepada Nabi supaya nggak ikut perang Badar. Setelah selesai perang Badar, ya Nabi Muhammad datang. Itu yang ikut perang semuanya dikasih ghanimah, semuanya dikasih rampasan perang, ya dikasih hartanya, bekas rampasan perang itu. Kemudian Sayyidina Utsman pun juga dapat dari Nabi. Akhirnya ulama mengatakan, oh itu perang bersama orang kafir jihad, tapi mengurusi istri yang sakit itu pun juga jihad. Indah Islam ini, agama Islam ini, kalau kita ini belajarnya benar. Ya, kalau kita ini belajar sejarahnya utuh, bagaimana Nabi Muhammad itu sangat-sangat menghormati perempuan. Jadi ada banyak, satu hadis, dua hadis, itu kadang kita memahaminya tidak utuh. Seperti misalnya Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang murtad itu harus dibunuh dalam satu hadis. Tapi kita nggak melihat sejarahnya bagaimana. Ternyata nggak semua yang murtad itu dibunuh oleh Nabi. Ya, nggak semua yang murtad itu dibunuh oleh Nabi. Ya kan? Kemudian ada orang karena pahamin agamanya setengah-setengah, ya dia, oh pokoknya kita harus bunuhin orang-orang yang non-muslim. Ya kan, kita harus bunuhi orang-orang murtad. Ya kan, padahal pada sejarahnya Nabi Muhammad tidak membunuh semua yang murtad. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan di balik itu sebelum memutuskan untuk membunuh
dipelajari sebelum melakukan eksekusi tersebut. Itu. Nah, balik lagi tadi di ayat ini, ayat 10 dan ayat 12 itu Allah memberikan perumpamaan untuk istri-istrinya Nabi di awal yang ditegur oleh Allah. Wahai Aisyah, wahai Hafsah, ingat bahwasanya istri-istrinya Nabi itu belum tentu baik. Langsung ditegur. Coba lihat, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah ini membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Nabi Nuh adalah seorang nabi, seorang yang mulia. Nabi Lut seorang nabi, seorang yang mulia. Tapi istrinya ini adalah orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Mereka berdua ini berada di dalam pengawasan dua orang hamba yang saleh. Nabi Lut dan Nabi Nuh orang yang saleh dua-duanya. Mereka ini di dalam rumahnya orang yang saleh. Mereka ini dikasih makan oleh orang yang saleh. Mereka ini diperhatikan oleh orang yang saleh, tapi nggak menjamin. Ya, kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma. Tapi keduanya ini justru malah berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan kepada mereka keduanya, waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Makanya Nabi itu ketika diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan pertama kali, itu kan kata-kata yang keluar dari Nabi disebutin keluarga-keluarganya yang terdekat, ya kan? Bahwasanya lindungilah diri kalian sendiri, karena saya nggak bisa menolong kalian. Artinya kalau kalian nggak masuk Islam, saya nggak bisa nolongin kalian. Tapi yang terakhir, Nabi Muhammad mengatakan kepada anaknya yang paling kecil, Fatimah, wahai Fatimah, mintalah apapun dari ayahmu ini, niscaya akan aku kasih. Tapi ingat, kalau kamu nggak ikut aku pun nggak bisa nyelamatin kamu. Jadi kalau kamu nggak ikutin ayahmu ini, kamu nggak mau menerima dakwah ayahmu ini, maka saya pun nggak akan bisa nyelamatin kamu. Tapi kalau kamu minta apa-apa, bakal saya kasih. Ya. Itu Nabi Muhammad bahkan nggak bisa memberikan jaminan kepada anaknya untuk memberikan keselamatan kepada dia. Tapi ya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Nisa'il Alamin, bahwasanya beliau itu adalah penghulu dari para penghuni surga dari kalangan perempuan. Jadi yang pertama, wahai Aisyah dan Hafsah, ingat bahwasanya istri Nabi itu juga ada orang yang kafir. Jangan sampai seperti ini. Tapi juga ada istri Nabi yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan istri Nabi, maaf, istri orang kafir. Ada orang kafir, ya kan, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tapi istrinya itu juga salihahnya luar biasa. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Sekarang kan banyak perempuan istri-istri itu kadang-kadang ngeluh, gimana Ustaz, suami saya tak pernah sholat, saya udah ajakin tapi tetap gak mau sholat, saya ceraiin aja kali ya Ustaz ya. Ya kan, disuruh ngaji gak mau, disuruh datang ke masjid juga gak mau Pak Ustaz. Ya, saya ceraiin aja kali ya Pak Ustaz, ya gimana? Ya kan, saya suntuk bawaannya di rumah itu. Ya kan, bertengkar terus karena setiap diajakin sholat tidak mau, setiap dibangunin subuh juga nggak mau. Akhirnya bertengkar terus. Ya. Padahal lihat ini, Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, sholat enggak, jangankan sholat, bahkan ngaku Tuhan. Bahkan saya pernah baca satu buku itu menarik, Bu. Di buku itu tertulis kamu ini bagaimana sih? Ya kan, suami kamu itu tidak Fir'aun, tidak ngaku Tuhan, ya kan? Tapi lihat Asiyah bahkan suaminya sebejat itu tidak pernah minta cerai. Itu, ya kan? Jadi Asiyah itu nggak pernah kita mendapati di dalam sejarah itu Asiyah minta cerai daripada Fir'aun. Itu cuma anekdot, bercandaan. Tapi bisa jadi kan nggak ada pilihan dia. Gitu. Kalau disuruh itu gimana Ustaz? Misalnya, udah Asia kamu nggak usah. Kenapa? Nggak usah, misalnya nggak usah menyembah Allah,
Iya, itu sudah apa namanya, karena bersembunyi-sembunyi, ya kan? Sembunyi-sembunyi, dan waktu itu juga Asia itu kan ya, ini Fir'aun itu kalau menurut guru saya itu pernah cerita, Fir'aun itu istrinya cuma Asia itu. Jadi sebejat-bejatnya dia, istrinya cuma satu istri sahnya lah. Kalau permaisurinya ya wallahu alam kan, ya kan, yang melayani. Tapi Fir'aun itu ternyata sangat setia kepada istrinya, sehingga kemauan apapun yang diinginkan oleh Asia itu diturutin, termasuk ngurusin Nabi Musa kecil. Padahal waktu itu, ya kan, semua orang itu kan pengen ngebunuhin, perintahnya Fir'aun, bunuh semua bayi laki-laki. Tapi karena istrinya yang minta, ya sudah. Jadi Fir'aun itu, ya kan, setia, sayang. Makanya kalau misalnya ada suami yang apa namanya nggak sayang sama istri, ya kan, yang kemauannya nggak diturutin, ya kan, kemauan yang wajar lah ya kan, kemudian nyakitin terus, mukulin terus, itu lebih bejat daripada Fir'aun. Karena Fir'aun sebelum tahu bahwasanya Asia itu menyembah kepada Allah, ya kan, biasa-biasa aja, normal, semua kepengenannya diturutin sama Fir'aun. Cuman kan masalahnya adalah bahwasanya Asia ini tidak menganggap dia sebagai Tuhan, maunya itu Allah. Makanya apa namanya, sudah terbutakan hatinya, akhirnya dengan terpaksa disiksa. Jadi Allah ingin mengatakan di ayat 11 ini, tapi kamu lihat itu tapi kamu lihat itu Asia, istrinya Fir'aun. Ya kan, dia ini ada di sisi Fir'aun, orang yang kafir, orang yang zalim, ya kan. Cuma lihat betapa istrinya tetap bisa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senantiasa mendengar doa-doanya. Di antara doanya itu adalah Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan kepadaku satu istana di surga, kemudian selamatkan aku daripada Fir'aun, ya, kemudian dan perbuatannya, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Jadi ada istri Nabi, tapi istrinya justru malah durhaka kepada Allah. Tapi ada istri Fir'aun, tapi istrinya justru Asia ini adalah orang yang sangat menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang ketiga, wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Ada perempuan yang enggak punya suami. Kalau tadi kan punya suami, ya kan, ini perempuan enggak punya suami. Siapa? Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Atau kamu juga bisa memilih, wahai Aisyah dan Hafsah, ya, untuk menjadi seperti Maryam yang memelihara kehormatannya. Allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina, yang maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian daripada roh ciptaan kami. Ya, jadi ditiupkan, itu maksudnya Nabi Isa di situ tiba-tiba ada di dalam rahimnya. Kemudian wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, wa kanat qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Karena sebelumnya itu kan ada ancaman, ya kan. Jadi Sayyidah Aisyah dan Hafsah ini dikasih gambaran oleh Allah, ya kan. Aisyah, Hafsah, ingat, ya kan, bahwasanya ada istri Nabi tapi masuk neraka, ada istri orang yang kafir tapi justru masuk surga, atau tidak menjadi istri siapa-siapa, ya kan, tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masuk surga. Ya kan? Karena sebelumnya itu di ayat 4 itu, di ayat 5 itu, asarahu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Ada ancaman dari Allah, kamu jangan sampai ngatur-ngatur Nabi, karena Nabi itu harusnya diatur sama Allah. Itu kan namanya turun harga diri. Nabi itu diatur sama Allah, mengatakan ini baik, mengatakan ini halal, mengatakan ini haram. Tiba-tiba diaturnya sama istri, ya kan. Makanya Allah nggak senang gitu, ya kan. Akhirnya Allah mengatakan asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Kalau misalnya kamu masih begitu juga, ya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, ya kan. Diancam kalau kamu masih begitu juga. Tapi itu pun juga nggak masalah. Kenapa? Karena ada Maryam yang sekalipun bukan jadi pasangan siapa-siapa, ya kan, tapi tetap
dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat minal qanitin. Artinya apa Bu? Ujian. Mendampingi orang-orang yang saleh itu juga kan ujian. Mendampingi orang-orang yang gak saleh pun juga ujian. Tidak menjadi pendamping siapapun juga ujian. Jadi semuanya itu adalah ujian. Semuanya itu adalah ujian. Kalau mengantarkan kita menjadi kanat minal qanitin, orang yang taat, berarti adalah anugerah. Tapi kalau di samping siapapun itu, kalau justru malah mengantarkan kita semakin durhaka kepada Allah, maka itu bukan anugerah, tapi justru adalah musibah. Tuh. Jadi surah At-Tahrim ini ya sangat-sangat bagus untuk kita selaku untuk kita, saya bukan perempuan ya. Untuk ibu-ibu sekalian untuk memahami ayat-ayat ini. Uniknya Al-Quran itu Bu, kalau kita baca tiap hari, baca besok, baca lusa, itu kita akan menemukan hikmah-hikmah yang berbeda daripada hikmah yang kita dapatkan daripada sekarang. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Karena prinsipnya Allah itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau sudah tahu, ya kan, itu nggak biasa aja, ya kan? Itu biasa aja kalau misalnya Allah masih tahu kepada kita yang kita sudah tahu. Ini sudah ada di dalam kitab tafsir sebelumnya. Oh, ini ada di dalam Quran journaling sebelumnya. Tapi uniknya Allah itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sehingga kita akan dapati dari masa ke masa orang-orang itu memahami Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman yang baru, dengan pemahaman-pemahaman yang indah, dengan pemahaman-pemahaman yang baik yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Karena Allah yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang belum kita tahu. Ala kulli hal, kesimpulannya Bu, bahwasanya lingkungan baik itu juga penting. Ya, lingkungan baik penting. Mendapatkan suami yang baik itu juga penting. Ya kan, memilih menantu yang baik itu juga penting. Ya kan, cuman tetap yang lebih penting itu adalah kita menjadikan diri kita juga baik. Jadi kalau kita ini sudah baik, dari dalam rumahnya sudah dididik anak-anak, maka kita nggak akan pernah khawatir Bu, anak kita ini mau pergi kemana aja. Kenapa? Karena dirinya sudah menjadi baik. Ya, nggak penting mau dia temenan sama siapa, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu dia sudah punya prinsip, dia sudah memegang teguh agamanya dengan baik, karena nilai-nilai itu yang sudah kita ajarkan dari kita sejak kecil kepada anak-anak kita. Itu. Jadi kita nggak ada kekhawatiran. Mau kemanapun anak-anak kita, tetap dia ini akan berpegang teguh. Kenapa? Karena memang itu yang sudah kita tanamkan sejak dia dari kecil. Kemudian Bu, kalau zaman sekarang itu sudah ramai dengan kesehatan mental misalnya, ya kan? Ternyata di sini juga Allah ingin menyelamatkan kesehatan mental Nabi dari urusan-urusan remeh di dalam lingkungan keluarganya. Jadi salah satu ada ulama yang mengatakan itu bahwasanya ayat ini dengan itu membahas tentang kesehatan mental. Betapa banyak orang-orang ini sekarang yang kesehatan mentalnya itu tergerus karena dibatasi oleh banyak hal, bahkan dari keluarganya. Dan di antaranya itu keluarga muslim itu yang paling banyak, ya kan, mengekang keluarganya sendiri ataupun anak-anaknya. Ya kan, saya pengen menjadi pengusaha, nggak boleh, kamu harus jadi dokter. Kakakmu dokter, ayahmu dokter, ibumu dokter, ya kan? Kemudian saya pengen jadi hafizul Quran, ya kan? Kamu jadi hafizul Quran, ya kan? Mau ngapain jadi hafizul Quran? Ya kan, mendingan kamu kerja di pabrik, gajinya jelas 5 juta. Kalau jadi hafizul Quran di Indonesia kan kurang dihargai, ya kan? Gaji 500.000, 1 juta, menerima setoran anak-anak, ya kan? Makanya saya pernah cerita itu kan, ya kan? Jadi ada orang itu menerima setoran, dia hafiz Quran, tapi memilih resign dari pesantrennya. Kenapa? Karena menurut dia pabrik lebih menghargai saya daripada yayasan lembaga Islam. Di pabrik saya digaji 5 juta, tapi kalau di pesantren cuma 500.000. Tuh ya Allah.
Terus saya yang hidup di pesantren juga mengakui itu, makanya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Ya keberkahan pasti ada lah, itu pastinya. Cuman kan dari sisi itu kan juga harus diperhatikan tuh. Nah jadi surah At-Tahrim ini mengajarkan kepada kita bahwasanya janganlah sampai kita ini memberikan batasan-batasan yang berlebihan kepada siapapun, apalagi terhadap keluarga kita. Kita merasa bahwasanya anak-anak itu milik kita, padahal dia itu adalah milik Allah juga. Ya kan, jangan kita kasih batasan-batasan yang nggak perlu. Ya kan, kita melebihi batasan-batasan yang Allah tentukan kepada dia. Akhirnya apa? Akhirnya nanti dia itu merasa, mental saya nggak sampai kalau di sini. Ya kan, pengen nikah dengan, kalau Gen Z sekarang kan kalau mau nikah itu nikah intimate wedding. Tapi bapaknya sama ibunya punya relasi 2.000 orang, 3.000 orang. Pokoknya nggak bisa, ini harus diramaikan. Semua tamu harus diundang. Ya kan, duitnya dari mana? Ya kamu harus cari sendiri uangnya. Ya kan, artinya Allah ini sebetulnya sudah memperhatikan kesehatan mental manusia itu semenjak Al-Quran itu diturunkan. Sekarang kita baru ramai membahas itu, sedetail itu Al-Quran. Kalau kita belajarnya dengan benar dan dengan baik dari orang-orang juga yang benar itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya menjadi golongan seperti Sayyidah Asiyah ataupun Sayyidah Maryam dalam bidang ketaatan. Ya kan, bukan sama suaminya, bukan sama suaminya, tapi ketaatannya, keimanannya, kesolehannya itu sama seperti Asiyah. Ataupun ya berjuang ke arah sana, dan jangan sampai kita ini seperti Imra'atu Nuh dan juga Imra'atu Lut. Kurang lebihnya saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada pertanyaan? Iya, boleh. Lingkungan dari keluarga besar itu juga berpengaruh. Ya, lingkungan dari keluarga besar, lingkungan dari masyarakat sekitar, karena pada saat itu kedurhakaan kepada Allah itu sudah sangat merata. Makanya kita tahu Nabi Nuh sekalipun dakwahnya itu ada yang mengatakan 950 tahun dakwahnya. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dakwahnya 950 tahun, tapi umurnya lebih. Jadi dakwah itu 950 tahun, ya kan? Tapi yang mengikut Nabi Nuh itu kan cuma sedikit. Kemudian Nabi Lut juga sama, pengikutnya cuma sedikit, sampai satu kaumnya itu dibinasakan, dan juga kaumnya Nabi Nuh juga dibinasakan. Artinya waktu itu kedurhakaan kepada Allah sudah sangat merata di daerah situ, sehingga itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi buat kehidupan istri-istrinya Nabi itu, Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh. Sekalipun Nabi Nuh sudah mengatakan mengajak kepada Allah segala macam, ya kan? Tapi lingkungannya sudah sangat-sangat merata kedurhakaannya kepada Allah, ya kan? Kemudian kalau ditanya, ya mungkin gak ada pilihan, karena memang semua perempuan pada masa itu ya seperti itu, ya kan? Ataupun yang ditemukan juga yang rata-rata seperti itu. Dan dibalik itu ya ada hikmah tadi buat kita, ada hikmah. Jadi sekalipun suami kita mau sesoleh apapun, itu nggak menjamin istrinya juga baik. Ya kan, kita sering dapetin, suaminya ustaz, tapi istrinya masya Allah narsis banget di depan kamera. Dan make up-an, ya kan. Suaminya ya Allah zuhudnya luar biasa, ya kan?
medsos juga nggak punya suaminya, tapi istrinya kan ada yang begitu. Ataupun kita juga temuin sebaliknya, istrinya masya Allah solehahnya luar biasa, anak-anaknya baik, tapi suaminya masya Allah sekali, ya kan? Jadi dia nggak menjamin. Itu artinya kita ini harus menyelamatkan diri kita sendiri, ya kan? Karena suami nggak bisa menjamin kita keselamatan di dunia dan di akhirat, kan begitu. Mungkin kalau kasih rumah bisa, tapi kalau kasih rumah di surga kan belum tentu. Gitu. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri juga. Itu. Jadi lingkungan keluarga juga sangat-sangat penting. Lingkungan teman-temannya itu penting. Tapi ya prinsipnya ya kan, temukan lingkungan yang baik. Tapi kalau kamu nggak bisa mendapatkan lingkungan yang baik, maka kamu harus jadi orang baik yang bisa memberikan kepada lingkungan kebaikan. Tuh. Prinsipnya seperti itu, jangan berhenti. Nggak boleh main sama ini, nggak boleh. Kalau misalnya anak sudah baik, terserah kamu mau kemana. Tapi ingat, kamu harus menjaga, tanamkan dulu nilai-nilai Islam kepada diri dia. Jangan tinggalkan sholat lima. Tapi nggak takut kalau bawa kan katanya penjual minyak kan? Iya. Ya kan. Cuman prinsipnya itu tadi, kalau misalnya sudah kuat, agamanya sudah kuat, maka kita nggak perlu khawatir lagi. Itu sebetulnya. Nah, masalahnya itu yang berat menanamkan itu dari dalam rumah, ya kan. Jadi mau lingkungannya baik, kalau kayak di pesantren kan lingkungannya baik, tapi ada nggak pemukulan di sana? Ada, ya kan. Bahkan ada yang mati di dalam pesantren, bukan di penjara matinya, ya kan, di dalam pesantren. Ya kenapa? Karena dia tidak bisa membawa dirinya menjadi lebih baik, menjadi orang baik. Jadi mau taruh dimanapun, kalau emang dasarnya nggak baik ya susah. Jadi makanya peran ibu itu sangat penting di dalam rumah, ya kan. Makanya ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Madrasah yang pertama, gitu. Tuh. Barangkali ada lagi? Sudah? Cukup? Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Tadi udah salam ya, Assalamualaikum. Oh, ada lagi. Oh, doa untuk siapa? Oh, suaminya Hetty. Ya. Baru masuk rumah sakit. Kita doakan buat suaminya Ibu Hetty yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiat, berikan panjang umur, bisa beraktivitas segera seperti sedia kala. Putranya Bu Farida sedang sakit juga. Oh, kita juga doakan anaknya, putranya Bu Farida juga mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, sehat, afiat, panjang umur, mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita juga doakan semua pokoknya keluarga kita yang sedang sakit juga Allah berikan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang sempurna, mudah-mudahan bisa beraktivitas semuanya seperti sedia kala. Kita yang juga sedang sehat, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan ini, kemudian kita bisa mensyukuri kesehatan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا نعم المولى ويا نعم النصير نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة
معجزة الفاتحة. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبد يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما ولا علما. اشفي يا الله ممن علينا فيه مرض، ممن علينا فيه مرض، ممن علينا فيه مرض. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Iya.